cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kita pada siang kali ini membahas satu topik kaitannya dengan orang baik kenapa bisa masuk neraka. Kita yang hadir di tempat ini berkepentingan dengan hadis ini, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah yang hadir melaksanakan salat Jumat adalah orang-orang yang baik, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kita patut khawatir karena Rasul menyampaikan hadis ini, yaitu peringatan untuk mereka-mereka yang menjadi orang baik. Rasul pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Di hari kiamat itu ada 3 kelompok orang yang mereka akan didahulukan perhitungan amalannya. Yang pertama kata Rasul, rajulun ustushhid. Kelompok yang pertama adalah mereka yang meninggal dunia karena memperjuangkan agama Allah. Mereka yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu ketika dia dihadirkan di hadapan Allah, Allah perlihatkan, Allah tunjukkan, dulu waktu di dunia kamu mendapatkan fasilitas A, B, C, nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan dia akui, benar ya Allah, saya terima nikmat itu. Lalu Allah tanya, fama amilta fiha. Nikmat yang dulu dikasih Allah, kamu pakai untuk apa? Lantas orang ini menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, dulu fasilitas itu saya gunakan untuk berperang, untuk menegakkan agamamu, sehingga saya akhirnya terbunuh karena membela agamamu ya Allah. Tapi sayangnya Allah kemudian bilang sama orang ini, kazabta, enggak, kamu bohong. Niat kamu enggak gitu dulu. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari faqad qil. Kata Allah, dulu waktu kamu perang, waktu kamu memperjuangkan agama Allah, itu niat kamu aslinya supaya kamu kelihatan hebat, supaya orang mengakui bahwa kamu itu pemberani. Dan kamu sudah dapatkan kan? Orang bilang kamu adalah pemberani. Akhirnya umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang pertama tadi yang menggunakan nikmat Allah untuk berjihad, menegakkan agama Allah, akhirnya dia diseret oleh Allah, dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian Rasul melanjutkan, wa rajulun ta'allamal ilma. Kelompok orang baik yang kedua yang nanti akan dihisab di akhir kiamat, orang yang mempelajari ilmu agama. Lalu kemudian wa'allamahu wa qara'al Qur'an. Kelompok kedua ini orang yang belajar kemudian mengajarkan, mereka membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Lalu kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa. Ditunjukkan sama Allah, kamu dulu dapat nikmat apa dari Allah? Punya suara bagus, sehingga ketika melafalkan makhraj dia tidak perlu kesusahan sebagaimana yang lainnya. Dan dia punya ingatan bagus, sehingga ketika menghafal lebih mudah. Dia punya kecerdasan, pemahaman yang baik, dan dia akui nikmat itu. Lalu kemudian Allah tanya, fama amilta fiha. Nikmat-nikmat itu dipakai buat apa waktu itu? Lalu dia bilang, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah,
Semua nikmat itu saya gunakan untuk mencapai ridhomu. Saya belajar, saya mengajarkan, saya mempelajari Al-Quran, saya mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar tahsin, mengajarkan tahsin. Itu murni karena Engkau ya Allah. Lalu kemudian Allah bilang, kazabta, enggak, bohong kamu. Dulu aslinya niat kamu enggak begitu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Kamu waktu belajar, itu niat kamu aslinya adalah supaya dibilang orang yang berilmu, ahli agama, orang yang bertakwa, orang yang cerdas, dan seterusnya. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'. Dan pada saat kamu membaca Al-Quran, entah itu ketika menjadi imam, entah itu ketika mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tahsin, ternyata niat kamu adalah supaya orang mengakui bacaan kamu itu bagus. Faqad qil. Dan semua status sosial yang kamu inginkan sudah dapatkan, kata Allah. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang ini mengalami nasib yang sama. Dia diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Lalu yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Orang ketiga, nikmatnya bentuknya harta. Allah kasih dia kekayaan, Allah kasih dia kelebihan pada harta, apapun model harta dia punya. Lalu kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Begitu dihadapkan di sisi Allah, ditunjukkan. Bapak dulu bisa punya rumah, punya mobil, punya uang berlebih, rekening di tabungan minimal 3 digit dan seterusnya. Ditunjukkan sama Allah. Dan dia ngaku, benar ya Allah, saya itu dulu ketika cari uang dapat kemudahan. Orang harus susah mencari gaji, saya alhamdulillah lancar, uang mudah masuk ke saya. Lalu kemudian Allah tanya, fama amilta fiha. Terus dipakai untuk apa itu nikmat? Lalu orang ini mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, setiap ada peluang untuk sedekah, setiap ada kesempatan untuk infak yang itu engkau suka, maka pasti aku ada infak di situ. Pasti ada hartaku yang keluar ke situ ya Allah. Dan itu untukmu ya Allah. Lalu Allah membantah, kazabta, enggak, kamu bohong. Aslinya waktu infak enggak gitu niatnya. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tapi kamu ketika infak, ketika berderma, melakukan kegiatan sosial dan yang lain, supaya orang mengakui, oh bapak ini adalah orang yang dermawan, oh bapak ini adalah orang yang suka berbagi. Faqad qil. Dan kamu sudah dapat status sosial itu, pengakuan itu dari orang-orang di sekitarmu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Lalu kemudian orang ini akhirnya diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas pesannya, kisahnya, dan beliau mengajarkan kepada kita bahwa kesyirikan baik yang kecil maupun yang besar itu sama-sama membahayakan. Kalaupun mungkin dia tidak sampai mengeluarkan kita dari agama Allah, minimal dia menghilangkan dan menghapuskan semua kebaikan yang kita sudah pernah kerjakan. Kita mungkin selama ini merasa banyak menabung kebaikan, namun ternyata pada saat kita kembali ke akhirat, kita melihat rekening kita saldonya kosong. Begitulah nasib 3 orang yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, mereka adalah yang memperjuangkan agama Allah dengan tenaga mereka, dengan jiwa mereka. Namun ternyata pada saat dia melakukan itu, dia tidak murni niatnya untuk Allah Azza wa Jalla. Ada niat-niat lain yang dia berkepentingan di situ. Ternyata dia ingin dianggap sebagai sosok yang pemberani, sosok pejuang, sosok yang ahli dalam memperjuangkan dan seterusnya. Maka ini semua ternyata tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua yang kaitannya dengan ilmu. Maka ketika kita memiliki anak saat ini, pastikan kita mendidik anak-anak kita
dengan pesan-pesan agar mereka ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beramal, dan jangan sampai kemudian kita menanamkan benih-benih agar akhirnya mereka kemudian menjadikan agama tidak lagi untuk ikhlas mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Karena nasib mereka yang menjadikan ilmu, yang menjadikan amal soleh ternyata bukan untuk Allah, ini akan berakhir dengan derita di akhirat kelak. Lalu kemudian kelompok ketiga yang mana mereka memiliki harta, melakukan kebaikan, infak dengan hartanya, namun ternyata saat infak ada keinginan di dalam hati untuk mencari perhatian, ada keinginan di dalam hati ingin dipuji, dianggap orang yang baik, orang yang dermawan dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan perbuatan-perbuatan semacam itu. Sehingga poinnya adalah pastikan kita mengikhlaskan diri kita di saat melakukan amalan-amalan sekecil apapun itu dan sebesar apapun amalan tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Muncul satu pertanyaan di benak seseorang ketika disampaikan pesan di khutbah yang pertama. Lantas ada yang berpikiran, kalau begitu saya akan berhenti beramal. Kalau begitu saya mulai hari ini tidak akan mengajarkan Al-Quran. Mulai hari ini saya tidak akan mengajarkan ilmu. Khawatir tidak ikhlas. Kalau begitu mulai hari ini saya tidak akan berinfak. Khawatir nanti tidak ikhlas dan sia-sia. Dan mulai hari ini saya tidak akan memperjuangkan agama Allah. Khawatir tidak ikhlas. Itu juga merupakan salah satu makar dari setan agar kita berhenti dalam berbuat baik. Perintah Allah jelas. Lakukan ibadah dan ikhlaskan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun mungkin saat ini ketika kita belajar, saat ini ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Qur'an, melakukan sedekah, infak, masih ada mungkin di dalam hati kita benih-benih riya, benih-benih ingin dipuji, benih-benih ingin mendapatkan sanjungan, status sosial. Maka teruskan amalan soleh itu dan jangan berhenti, jangan putar balik sembari kita memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki. Mungkin selama ini masuknya benih riya itu karena kita update status, maka mulai sekarang kita kurangi. Atau mungkin munculnya benih riya karena kita cerita kemana-mana, maka itu dikurangi. Dan setiap hal yang itu berpotensi merusak niat kita, merusak keikhlasan kita, maka tetap kita berusaha hilangkan. Namun untuk amal solehnya lanjutkan, karena perintah Allah adalah melakukan amal soleh mukhlisin, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ada yang beranggapan kalau gitu saya tidak akan sholat takut riya, saya tidak akan mengajarkan Al-Quran takut riya. Ini adalah salah satu bisikan setan. Dan di antara keberkahan amal soleh itu salah satunya adalah akan memudahkan kita untuk ikhlas. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita menuntut ilmu, ketika kita berinfak, melakukan kebaikan, maka nanti mungkin ikhlasnya hanya sebagian lagi bermasalah. Ketika kita terus melakukan dan minta tolong kepada Allah, Allah akan bantu kita dan Allah akan mudahkan kita untuk ikhlas. Tapi poinnya tetap lakukan kebaikan dan tetap upayakan agar niat kita pada saat melakukan kebaikan itu 100% untuk Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.